Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Nindi Sertifiah dari Institut Agama Islam Negeri Metro jurusan PIAUD semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan kemampuan menyimak pada anak usia dini dan media untuk meningkatkan kemampuan menyimak pada usia dini. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Literasi Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membuat media untuk meningkatkan kemampuan menyimak pada anak usia dini, kita ketahui dulu ya, apa sih pengertian menyimak? Pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, meningkatkan isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembaca. Kemudian, kemampuan menyimak anak usia dini itu merupakan kemampuan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau yang dibicarakan orang. Kemampuan menyimak anak dapat diukur dengan 4 atribut fisik, yaitu yang pertama, duduk tenang, yang kedua, melihat orang yang berbicara, yang ketiga, tetap tenang, yang keempat, mendengarkan semua kata. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat media untuk meningkatkan kemampuan menyimak pada anak usia dini. Bahan-bahannya itu ada double tips, kemudian ada gunting, kemudian ada kardus, dan ada gambar hutan, kemudian ada gambar seperti pohon pisang, monyet, dan kura-kura. Cara membuatnya adalah kita tempelkan gambar hutan ini di kardus. Kita tempelkan gambar hutan ini di kardus ya. Oke. Kita tempelkan seperti ini. Setelah gambar hutan sudah ditempelkan di kardus, kemudian kardusnya kita lipat menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita gunting semua pohon pisang ini, monyet, dan si kura-kura. Nah, setelah gambarnya sudah kita potong, kemudian gambar ini kita tempelkan ke kardus. Nah, jadinya seperti ini ya setelah ditempelkan di kardus. Alat ini bisa dinamakan dengan nama papan cerita. Yuk, mari kita memainkan papan cerita ini. Baik, di sini saya akan mempraktikkan media untuk meningkatkan kemampuan menyimak pada anak usia dini. Nah, di sini medianya ada papan cerita ya. Teman-teman ada yang tahu nggak ini hewan apa? Pinter, ini namanya hewan kura-kura. Kalau yang ini namanya apa ya? Pinter, ini namanya monyet. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak monyet kakinya ada berapa ya? Pinter, kakinya ada 2. Kalau kura-kura ini kakinya ada berapa ya? Pinter, ada 4. Nah, di sini saya akan bercerita tentang kura-kura dan monyet yang rakus. Teman-teman simak ya. Di sebuah hutan ada seekor monyet yang pandai sekali menanam pohon pisang.
dan buah pisangnya itu semuanya matang. Tetapi si kura-kura tidak bisa memanjat untuk mengambil buah pisang tersebut. Dan akhirnya datanglah si monyet. Kemudian kura-kura berkata kepada monyet, "Monyet, maukah kamu membantuku untuk mengambilkan buah pisang?" Kemudian monyet menjawab, "Kamu sih sosokan nanam pohon pisang, udah kecil gak bisa manjat, sosokan ambil buah pisang." Kemudian kura-kura menjawab, "Kok kamu sombong sih? Kamu mau tidak membantuku? Nanti buahnya kita bagi dua." Dan si monyet pun akhirnya memanjat pohon pisang dan menghabiskan semua buah pisang milik kura-kura. Dan si monyet kekenyangan. Kemudian si monyet tertimpa pohon pisang. Dan si kura-kura marah kepada si monyet dan meninggalkan monyet yang sedang kesakitan. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Jadi kita dapat mengambil pelajaran dari cerita kura-kura dan si monyet yang rakus ini. Kita tidak boleh sombong ya, walaupun kita mempunyai keahlian, dan kita juga tidak boleh mengambil hak milik teman kita. Nah, dari media papan cerita ini dapat meningkatkan kemampuan menyimak pada anak usia dini. Metode bercerita ini adalah cara untuk bertutur kata dengan menyampaikan cerita atau memberikan penerangan kepada anak. Dan pengembangan yang diperoleh dari metode papan cerita ini, kognitifnya anak dapat tahu kaki monyet ada berapa, terus kaki kura-kura ada berapa. Kemudian pengembangan untuk moral agamanya juga, kita sesama teman tidak boleh sombong, tidak boleh mengambil hak teman kita, begitu. Kemudian bahasa anak juga dapat terolah oleh media papan cerita ini. Kemampuan berbahasa anak dan menyimak itu semakin meningkat. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.